Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa-lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai masalah mukjizat bagi Rasulullah, sekaligus mukjizat bagi seorang nabi itu tanda benarnya kenabian seorang rasul. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, mukjizat merupakan tanda keempat. Dia bukanlah tanda pertama, tanda kedua ataupun tanda ketiga mengenai kebenaran kerasulan Rasulullah, melainkan pembahasan mukjizat dalam kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki urutan yang keempat. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana akhlaknya Rasulullah, begitu juga bagaimana asal usulnya nasab Rasulullah, terus bagaimana juga karakter ataupun track record reputasi Rasulullah SAW sejak kecil sampai kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulullah. Maka Bapak Ibu, dalam pembahasannya para ulama, mukjizat ini mendapatkan perhatian yang kesekian dibandingkan perhatiannya para ulama terhadap akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah mengkaji bedanya mukjizat para nabi dengan sihir para dukun. Ya, sihir berbeda 180 derajat dengan mukjizat. Jika mukjizat itu berasal dari af'alullah, dari pekerjaannya Allah, jadi tidak ada satupun mukjizat pada diri seorang nabi melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mukjizat itu terjadi. Beda dengan sihir, seperti yang difirmankan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran,
yang mengajarkan sihir kepada umat manusia itu syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang kafir itu syaitan karena mengajarkan kepada umat manusia sihir. Maka karena tujuannya beda, mukjizat itu tujuannya untuk memperkuat kenabian dan kerasulan seorang nabi ataupun seorang rasul. Sihir itu tujuannya untuk hal-hal yang tidak baik. Salah satu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yufarriqul mar'u wa zawjihi, untuk menceraikan seorang suami dengan istrinya. Maka yang ditempuh oleh para penyihir pun jalan-jalan yang tentunya tidak baik, yang bisa membuat diri kita kemudian syirik kepada Allah. Selanjutnya, setelah Imam Ibnu Khaldun menarik garis pembeda antara sihir dengan mukjizatnya para rasul, beliau juga membuat garis pembeda antara mukjizatnya rasul dengan karomahnya para wali. Jadi kita juga diwajibkan di dalam syariat mempercayai selain ada yang namanya mukjizat, juga ada yang disebut dengan karomah. Nah, kalau mukjizat peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi, maka karomah peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang wali atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Wa khawarikul wali, adapun khawarikul wali ataupun peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang wali atau yang tadi kita sebut dengan karamah, duna dzalik, tidaklah seperti levelnya mukjizat. Jadi kalau mukjizat seperti yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bisa menaikkan seorang nabi sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Atau an-nufudhi fil ajsamil kasifati, bisanya benda padat menembus benda padat yang lainnya, seperti untanya Nabi Soleh yang bisa keluar dari sebuah batu besar, atau Nabiullah Zakaria yang bisa masuk ke dalam pohon tanpa merusak zat padat pada benda ataupun pada pokok pohon tersebut. Atau ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati seperti yang bisa dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Wa taklimul malaikati, atau berbincang, bercakap-cakap dengan para malaikat seperti yang dilakukan hampir semua para nabi, dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karomahnya para wali tidak sampai mencapai level itu. Jadi sungguh bohong kalau ada wali yang berkata atau orang-orang yang mengaku dirinya wali, tapi kemudian dia mengaku dirinya bisa terbang sampai ke langit. Maka karomahnya para wali itu tidak sampai levelnya seperti mukjizat. Di sini diberikan beberapa contoh karomahnya para wali itu, seperti kata firil qalil, memperbanyak yang sedikit menjadi lebih banyak. Itu dimana bisa juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada dalam cerita hadis sahih Bapak Ibu, Rasulullah SAW sedang memberikan taklim. Dan saat itu keadaannya setelah sholat zuhur, Nabi Muhammad belum makan siang.
Anas bin Malik yang tahu, karena Anas bin Malik duduk dekat dengan Rasulullah. Dia tahu Nabi Muhammad dalam keadaan lapar, pulang ke rumahnya, minta kepada ibunya Ummu Sulaim untuk menyiapkan makanan untuk 7 atau 10 orang. Jadi Ummu Sulaim itu hanya punya beberapa lembar roti. Lembar roti itu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah disobek-sobek, dicampur dengan susu untuk disajikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Datang balik Anas bin Malik ke dalam majelis taklimnya Rasulullah, memberi isyarat kepada Nabi kalau di rumah beliau itu sudah disajikan makanan sama ibunya untuk Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah yang tahu beliau sudah disiapkan makanan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bapaknya Anas bin Malik atau Malik bin Dinar dengan Rasulullah itu sudah seperti keluarga sendiri. Bapak Ibu, itu sering kalau dalam Islam disebut dengan ulul irbati, awit tabi'ina ulil irbati. Ada orang yang ikut kita sudah seperti keluarga kita sendiri, maka batasan mahramnya atau batasan auratnya sama seperti mahram kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi Nabi Muhammad sering itu tidur siang kadang-kadang di rumahnya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, ya, di rumahnya ibu Anas bin Malik, sehingga Rasulullah sudah seperti kerabat sendiri. Anas bin Malik atau bapaknya Malik bin Dinar dan juga ibunya Sulaim, Ummu Sulaimnya. Maka pada saat Rasulullah tahu Anas bin Malik datang untuk memberi isyarat kepada Nabi sudah ada makan siang di rumahnya, Rasulullah kemudian mengajak semua jamaah pengajian untuk pergi ke rumahnya Ummu Sulaim. Wa adaduhu hawali sab'in aw thamanina nafran. Dalam riwayat jumlah sahabat Nabi hari itu yang ada di dalam majelis taklim lebih kurang 70 atau 80 orang. Itu Bapak Ibu, Anas bin Malik, Ummu Sulaim keluar keringat dingin pada saat tahu undangannya 70 orang, padahal makanannya cuma untuk 7 atau sampai 10 orang. Rasulullah tahu Anas bin Malik gelisah, ibunya juga gelisah, maka Rasulullah meminta agar beliau sendiri yang membagi makanan, karena kalau mukjizat begitu juga karamah tidak terjadi kalau bukan orang tersebut sendiri yang melakukan pembagian makanannya. Kalau dibagi sama orang nggak cukup mungkin, tapi dibagi sama Rasulullah 70 atau 80 orang sahabat tadi makan siang dengan kenyang. Baru terakhir Nabi makan, Anas bin Malik makan, Ummu Sulaim pun makan, makanannya masih tersisa banyak. Jadi makanannya masih tersisa banyak, itu keberkahan, ya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah kalau makan itu tidak pernah sendiri. Nabi Muhammad itu selalu mengajak kita untuk makan bersama-sama. Kata Nabi dalam satu hadis, al-barakatu fil jamaah, keberkahan makan itu letaknya bersama-sama. Termasuk juga, mohon maaf Bapak Ibu di rumah, jangan makan sendiri-sendiri. Anaknya makan di depan televisi, ibunya makan dalam kamar, bapaknya makan di meja makan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Makan bersama satu meja. Itu sunnahnya Rasulullah. Bahkan saya baru baca juga, orang Cina itu Bapak Ibu pantang sekali dalam satu keluarga makannya beda-beda, enggak bersama. Itu Cina. Orang Cina itu makannya pasti bersama. Orang Cina ternyata yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Saya sering Bapak Ibu kadang-kadang ke rumah jamaah, bapaknya makan sama saya, ibunya makan dalam kamar, anaknya makan di depan TV. Nggak baik, nggak baik. Makan dalam satu majelis bersama-sama,
disitulah ada keberkahan. Nah, maka di dalam syariat kita itu Bapak Ibu sambil makan diizinkan berbicara, karena media silaturahim yang paling baik itu adalah silaturahim yang ditemani oleh makanan dan silaturahim yang ditemani oleh minuman. Kalau Bapak Ibu puasa, bersilaturahim nggak ke rumah orang lain? Lagi puasa Ramadan jam 12, pergi ke rumah saya nggak kira-kira? Tapi kalau nggak puasa, kita ke rumah orang disuguhkan teh. Memang silaturahim yang paling baik itu ditemani oleh makanan dan minuman. Kalau hari raya ada lontongnya, ada timpannya lah, ada badarutnya, ada kue sepit. Memang itu Bapak Ibu ya, ditemani dia sama makanan dan minuman. Nah, maka para wali ini salah satu bentuk karomahnya juga seperti seorang Rasul, kata siril qalil, makanan yang disentuh sama mereka jadi berkah, yang sedikit terasa banyak. Wal hadisi an ba'dil mustaqbali, dan mereka juga punya kemampuan meramal peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tahu kayaknya yang mana yang baik, mana yang buruk. Tentu itu semua dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizat maupun karamah bukan karena ilmu yang mereka miliki Bapak Ibu. Mukjizat ataupun karamah itu ilmu bimbingannya Allah. Jadi Allah membimbing orang-orang yang soleh dari umat manusia untuk berjalan lurus, tidak terjebak dengan berbagai duri dalam kehidupan. Nah, maka diberikan bimbingan pedoman ya, supaya hidupnya terarah. Itu janji dari Allah dan juga janji dari Rasulullah. Ihfadillah yahfadka, itu janji Rasulullah itu. Kata Rasul kepada Abdullah bin Abbas satu hari, ihfadillah yahfadka. Kapan saja kita menjaga Allah, maka pasti Allah menjaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah dalam kehidupanmu, pasti engkau akan mendapi Allah membimbing arah kehidupanmu. Maka Bapak Ibu coba perhatikan dalam kehidupan kita, ada orang yang hidupnya terarah ya, walaupun gak mulus-mulus sekali hidupannya, tapi dia bisa melewati semua cobaan hidup itu seperti terarah, seperti ada kompas, seperti arah orang yang membimbingnya. Tapi ada juga ya, di antara sahabat kita dalam kehidupan, hidupnya tak terarah. Dikit kena musibah ya, kemudian dia membelokkan arah hidupnya sehingga ya, kehidupannya morat-marit, dengan keluarga tidak baik, dengan sahabat juga tidak akur ya. Ada orang seperti itu. Maka penting sekali kita menjaga kepentingan Allah. Moga-moga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga kepentingan kita di dalam kehidupan ini ya. Ifadillah tajidhu ifadillah yafakka, ifadillah tajidhu tujahaka. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga Allah, Allah akan membimbing kehidupan kita. Intan surnaha yansurkum, kalau ayat Al-Qur'annya. Jika kita jaga Allah, kita bantu Allah, Allah akan bantu kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan jalan kita kepada jalan yang baik ya. Wa amsalihim mimma huwa qasirun an tasrifil anbiya, dan seumpama itu, seumpama bisa melihat masa depan, bisa memberkati yang sedikit sehingga menjadi lebih banyak ya, dan lain sebagainya, bisa menyembuhkan penyakit yang kadang-kadang tidak sembuh secara medis, sudah datang ke sana, sudah datang kemari, tidak sembuh-sembuh, datang ke beliau, jadi sembuh. Ada orang yang bersengketa lama, tidak selesai-selesai masalah keluarga misalnya,
datang kepada orang alim, kepada para wali, diselesaikan, selesai. Itu karomah Bapak Ibu. Ya, kita saja tidak bisa menyelesaikan masalah, datang ke seorang alim, ya, diselesaikan, akhirnya menjadi selesailah masalah. Dan seperti itu ya, sebagai contohnya. Mimma huwa qasirun an tasrifil anbiya, di mana kualitas daripada karomah itu jauh dari kemampuan para nabi dalam mewujudkan mukjizatnya. Ada juga Bapak Ibu para wali itu jarak jauh ditempuh tapi terasa singkat. Ada seperti itu. Jarak yang seharusnya ditempuh 5 jam tapi bisa ditempuh sama dia 2-3 jam. Nah itu doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, ya. Doa safar itu, maka Bapak Ibu kalau safar baca doa itu. Ya, kalau safar jauh, kalau safarnya dekat, cukup dengan Bismillah majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, subhanalladzi safarana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau Bapak Ibu tadi dari rumah kemari cukup dengan doa itu, ya. Tapi kalau safarnya jauh, pakai doanya Rasulullah. Apalagi kalau Bapak Ibu buru-buru. Kalau kita buru-buru Bapak Ibu, pakai doa itu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, anugerahkanlah kami dalam safar ini kebaikan, albirra wa taqwa, ketakwaan, wa amali ma tarda, dan amal-amal yang Engkau ridai. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza. Ya Allah, ringankanlah kami dalam perjalanan kami ini. Watwi anna budda, dan lipatlah jarak bumi yang jauh menjadi dekat. Maka ada istilah ilmu melipat bumi. Saya tahun lalu kebetulan dalam satu hari ada 2 undangan ceramah maulid. Satu undangan ceramah maulid sama alumni Fakultas Pertanian. Ada beberapa orang jamaah kita, Pak Yus, ya, orang Imasin datang. Acaranya di sana Pak, di Loma sana. Acaranya jam 9, tapi tahulah orang Aceh kalau mulai jam 9 sana sini jam 10 baru mulainya. Satu lagi acara maulid IMKB, Ikatan Masyarakat Kabupaten Biren. Acara maulidnya di Tiba, Pak, di asrama masyarakat Biren di Tiba. Kebetulan saya orang Samalama, maka Bang M, yang adiknya Pak Irwandi itu nelpon saya jauh hari, minta saya yang ceramah. Perkumpulan alumni Fakultas Pertanian, kebetulan yang cut saya sendiri. Nggak enak, saya tolak. Ya, bilang sama dia sebentar aja, yang penting ceramah. Ya udahlah ceramah. Itu kan jarak Lona ketimbang itu jauh, Pak. Ini saya bilang nggak terkejar saya ini. Ya, pasti nggak terkejar. Saya baru ceramah itu jam 10. Jam 10 ceramah, sekitar 30 menit selesai. 11 saya harus sudah di situ. Yang biasanya kan mulai jam 11 ada 2 kata sambutan, langsung ceramah, Mbak. Itu gimana caranya saya sampai 30 menit dari Lona ke Timbang itu banyak lampu merah. Nah, akhirnya saya baca doa tadi Bapak Ibu. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza, mudahkanlah kami dalam perjalanan kami ini. Watwi anna budda, lipatlah jarak bumi yang jauh menjadi dekat. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra, ya Allah kami minta kebaikan dalam perjalanan ini. Itu setiap lewat lampu merah sepanjang jalan dari Lona itu kan banyak lampu merah, Pak. Ada di Ajun Jepit ada lampu merah, di Simpang Dodi ada lampu merah, di perempatan Simpang kantor PU itu ada lampu merah lagi. Kemudian di depan Putropan ada lampu merah
saya itu. Kemudian di depan simpang Kodim itu ada lampu merah lagi ya. Kemudian simpang Surabaya ada lampu merah lagi. Di simpang Jabodetabek ada lampu merah. Simpang Lamprik depan Masjid Oman ada lampu merah, itu terakhir. Semua lampu merah yang saya lewati hijau semua, Pak. Hijau semua, beneran. Boleh tanya sama Joki, saya datang tepat waktu saya. Ya, pemberi kata sambutan terakhir itu Ustaz Fadil yang tinggal di Garut, dia sudah susah. Telepon saya sebentar-bentar. Oh Katrul, ini kata sambutan terakhir. Begitu yang memberi kata sambutan terakhir, ketua panitianya, karena waktu itu lagi musim pilkada, maka ketua panitianya Bu Darwati. Bu Darwati lagi ngomong mau tutup, saya sampai Pak. Dia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya duduk di depan. Jadi sepanjang jalan itu lampu merah ada 6 atau 7 lampu merah itu hijau semua tiba-tiba. Jadi nggak lama saya berhenti di situ karena yang memperlambat itu salah satunya lampu merah tadi, ya. Nah, maka kita harus banyak mempelajari agama. Kalau niat kita baik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan langkah kaki kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan di kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.